Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji syukur walaupun selama seminggu ini ada banyak hal yang mungkin kita sudah lalui, tetapi karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan kita bisa sama-sama beribadah berkumpul bersama-sama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu bersama. Hormat hanya bagi Dia Kristus Yesus yang menyelamatkan jiwa kita dari maut, dan sembah hanya bagi Roh Kudus yang memberikan penghiburan serta kekuatan. Mari kita memuji Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkan
Nyatakanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini, baik secara online maupun secara offline, dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Di saat-saat seperti ini mungkin keadaan serba tidak menentukan. Ada banyak sekali tantangan baik dalam pekerjaan, keluarga, studi, kesehatan yang mulai mendatangi kita karena pandemi COVID ini. Semakin hari angka kejadian COVID di Indonesia semakin tinggi. Ekonomi juga tidak kunjung naik. Dalam keadaan seperti ini sudah tidak bisa lagi mengandalkan bos kita, tidak bisa mengandalkan keluarga kita, mengandalkan dosen kita, mengandalkan pacar atau suami atau orang tua atau anak kita, bahkan mengandalkan diri sendiri pun kita sudah tidak mampu. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kita tahu bersama dengan Dia semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau sungguh-sungguh berserah penuh dan mengandalkan Tuhan? Bukan hanya di bibir saja, tetapi dengan datang kepadanya setiap waktu. Ingatlah saudara bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang kekal. Ia mampu memberikan kepada kita apa yang kita minta. Ia mampu membukakan pintu ketika kita mengetuk, dan Ia tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Mari jemaat sekalian, kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak bermain-main lagi di dalam dosa, tidak memikirkan diri sendiri, karena kita tidak mampu menghadapi dunia yang sangat jahat ini tanpa berjalan dengan Tuhan setiap waktu. Saya dan Singer akan memujikan pujian ini, sementara jemaat sekalian berdoa, memohon ampun kepada Tuhan jika sampai saat ini belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Engkau adalah Bapa yang kekal. Ampuni kami ya Tuhan kalau ketika kami tahu Engkau adalah Bapa yang kekal, tetapi kami masih malas ya Tuhan untuk datang kepadamu setiap hari, setiap waktu, setiap saat ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih mengandalkan diri sendiri ya Tuhan. Kalau kami kira kami mampu hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami hanya percaya kepadamu di bibir saja ya Tuhan, tetapi kami tidak pernah berdoa kepadamu setiap hari ya Tuhan, tidak pernah membaca firman-Mu setiap hari ya Tuhan, tidak pernah memiliki waktu teduh bersama dengan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, segala pikiran kami, perkataan kami yang jahat di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan hidup kami boleh terus mengandalkan Engkau. Biarlah ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh hidup kepadamu ya Tuhan, datang kepadamu setiap saat ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa ketika kami minta Engkau akan memberikan, ketika kami mengetuk ya Tuhan, Engkau akan membukakan ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk Engkau boleh hadir dalam hidup kami. Kiranya ya Tuhan Engkau boleh mengampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Engkau boleh melayakan kami untuk saat ini menerima berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita bersama-sama dengan seluruh jemaat di muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bergelas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri? Ya. Jemaat sekalian, apakah ada sukacita? Amin. Aminnya tapi lemes ya. Apakah ada sukacita? Amin. Ya, walaupun keadaan seperti ini, kita tetap bersyukur bahwa kita punya Allah yang sungguh baik. Allah yang sampai saat ini masih memelihara hidup kita, dan dari dulu, sekarang, dan selamanya Ia adalah Allah yang sungguh baik. Mari kita bersama-sama memujikan pujian Dia sungguh.
Biarlah kita seperti rusa yang merindukan air, begitu pula hati kita rindu akan firman Tuhan. Karena hanya firman yang menjadi kekuatan dan perisai kita, seperti rusa rindu sungai. perisai kami. Oleh sebab itu kami selalu berserah kepada Engkau, karena di dalam mula kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan anugerah.
Biarlah Tuhan hari ini firman yang kami dengar boleh menggugah hati kami, membangun kekuatan di dalam jiwa kami, supaya kami boleh serupa dengan Engkau. Bapa, biarlah roh kami, hati kami, pikiran kami dibentuk oleh kebenaran-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang tangan-Mu, jemaat-Mu, sahabat-sahabat kami yang online maupun offline, yang ibadah bersama-sama. Hamba mohon berkatilah mereka dengan kebenaran-Mu. Menyerahkan, jauhkan daripada yang jahat, dari kuasa yang jahat. Kemuliaan-Mu, darah-Mu melingkupi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara dan rekan-rekan dan jemaah semua pagi. Kita bersyukur kalau kita boleh bisa ibadah secara offline, dan hari ini kita juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ibadah secara online. Kita rindu hari ini kita diberkati. Siap diberkati Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4. Semua sudah tahu, anak-anak sekolah minggu sudah tahu ya, cerita tentang hal ini ya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Nanti jemaah dipandu oleh Santi. Kita baca secara bergiliran. Kejadian 4 1 sampai 16. Sampai ayat yang ke-7 saja ya, ada ke-7 saja. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirlah Kain, dan maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seseorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel anak Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemah lemahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat jahat? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Katakanlah kepada Habel adiknya, marilah kita pergi kepadanya. Ketika mereka ada di padanya, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dirinya. Baik, hari ini kita berbicara tentang persembahan. Iya. Kita sudah lama tidak berbicara tentang persembahan. Kita berbicara, tema kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita sering beribadah, bukan? Iya. Di dalam ibadah kita juga sering memberikan persembahan, bukan? Iya. Pertanyaannya adalah, pertanyaan sangat penting yang jarang kita pikirkan bersama-sama, yaitu pertanyaannya begini: setiap ibadah, apakah saya itu setiap ibadah dan ketika pulang, adakah kita berpikir, Tuhan, apakah
ibadah saya berkenan kepadamu hari ini? Itu jarang dipikirkan. Selesai ibadah, selesai hore, ayo kita langsung ke tanah lot. Oke, kita langsung ke mall, langsung shopping, jalan-jalan. Pernah kita berpikir tuh pulang sampai di rumah kita merenungkan, kita 1 jam, 1,5 jam bersama dengan Tuhan. Yang kulakukan ini. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Jarang kan? Jujur. Termasuk apakah persembahan yang saya berikan kepada Tuhan, baik juga perpuluhan, baik ucapan syukur, baik kolekte yang saya berikan kepada Tuhan, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Pernahkah kita berpikir setiap pulang ibadah kita melakukan hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal saudara, setiap ibadah kita, setiap persembahan kita pasti, saya katakan pasti dinilai oleh Tuhan. Pasti. Apakah layak atau tidak? Pasti dinilai oleh Tuhan. Diterima atau tidak? Pasti dilihat oleh Tuhan, baik atau tidak, atau menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu pasti. Seperti kita melihat ibadah dan persembahan Kain dan Habel, itu dinilai oleh Tuhan. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang harus ada di dalam mindset kita, yang harus ada dalam pikiran kita, yang harus dalam ada paradigma kita, bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah, apakah itu berkenan kepada Tuhan, persembahan kita diterima oleh Tuhan atau tidak, itu yang kita pikirkan. Dalam setiap ibadah kita, dalam setiap persembahan kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu persembahan ini berkenan kepadamu, diberkatimu, diterima, menyenangkan Engkau. Itulah yang harus ada di dalam hati kita. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita melayani Tuhan. Kenapa setiap kali kita ibadah, kita persiapkan Tuhan, pakai kami dapat melayani Kau dengan baik dan berkenan menjadi alat Tuhan, membawa jemaat dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu. Pakai kami. Siapakah kami? Tolong. Itulah kerinduan kita, bukan? Tadi kita jujur. Siapa? Daniela ketika berdoa, apakah punya sikap seperti itu? Pasti. Nanti waktu persembahan, ketika di rumah, waktu perpuluhan, waktu syukur, ketika aku mau memberikan persembahan, juga punya sikap seperti itu. Jangan punya sikap begini, saudara. Ya, sudahlah, ibadah saya diterima atau tidak, terserah. Persembahan saya diterima atau tidak diterima, terserah. Jadi tidak pernah dipikirkan. Akhirnya persembahan saya, ibadah saya seadanya. Itu kalau sudah begitu, ya repot kita. Kenapa? Ibadah kita, persembahan kita, semuanya bisa sia-sia. Saya rindu setiap saudara dan sahabat-sahabat saya yang ada di online hari ini, mari kita rindu dan kita punya satu prinsip, apa yang kita lakukan dalam ibadah semuanya harus berkenan kepada Tuhan. Semuanya yang persembahan kita harus diterima oleh Tuhan, benar? Jangan sampai tidak. Jangan sampai punya pikiran terima atau terima terserah. Loh, tidak bisa. Saya kuliah dulu, ketika masuk kuliah dulu, saya katakan kuliah, saya punya satu pemikiran, satu keinginan, satu harapan, pasti lulus sarjana. Jangan punya pikiran begini ya. Siapa? Hayat Henang. Ya mau lulus atau enggak terserah. Kamu kesini dari dia, kesini punya
dengan ibadah. Sama setiap persembahan kita. Tuhan, saya mau ibadah, saya mau berkenan kepada Tuhan. Harus berkenan. Caranya bagaimana? Nah, itu kan persembahan saya berikan kepada Tuhan, caranya bagaimana? Itu harus ada di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita. Jangan sampai ketika ibadah, persembahan tidak membawa konsep itu. Saya percaya Kristiani datang ke sini membawa konsep itu. Aku datang ke Bali, aku kuliah di Unut, aku akan selesaikan sampai kuliah, sampai selesai sama sarjana. Kalau bisa lebih baik daripada itu konsep yang aku bawa dari ini, betul kan? Betul. Demikian juga konsep itu harus kita bawa dalam ibadah, dalam persembahan ketika kita melakukan hal itu. Amin. Ini saya membentuk konsep kalian dulu, ya. Jangan ketika ibadah, ya saya ibadah dah, mau tidur ya tidur. Aku ibadah, nyanyi terserah dah. Kalau mau nyanyi, hatiku nyanyi. Nggak mau nyanyi, nggak nyanyi. Oh jangan saudara, salah itu. Konsep seperti itu salah. Kenapa orang ibadah bisa tidur? Karena membawa konsep yang salah. Kenapa kalian begitu semangat, begitu serius ketika khotbah, ketika berdoa sungguh-sungguh? Karena engkau membawa konsep yang benar di dalam ketika mau ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat mengapa persembahan dan ibadah itu ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Allah. Sekali lagi, ibadah kita, persembahan kita pasti dinilai oleh Tuhan. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Masa kita mau ditolak terus? Masa Jenny cintanya kepada si A ditolak, cinta si B ditolak, cinta ke C ditolak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu orang mengatakan demikian. Perhatikan saudara, bahwa faktor utama mempengaruhi persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah faktor manusia yang memberi. Sekali lagi, ini orang mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi persembahan kita diterima oleh Tuhan adalah faktor dari manusia yang memberi daripada faktor persembahannya. Saya setuju dengan kalimat ini. Pendeta setuju dengan pernyataan ini. Saudara, saya kasih contoh. Mari kita lihat ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5 dengan jelas. Mari kita perhatikan kalimat dan urutannya. Kita perhatikan ayat 4 dan 5, perhatikan urutannya. Tuhan dikatakan apa? Mengindahkan persembahan Kain, betul? Tuhan mengindahkan Kain. Baru Tuhan mengindahkan persembahan Habel, dan Tuhan mengindahkan persembahannya. Coba perhatikan urutannya. Orangnya dulu, Habelnya dulu, baru persembahannya, baru barangnya. Saudara, coba kita lihat lagi. Tuhan tidak mengindahkan Kain, nama Kain dulu, baru Tuhan tidak mengindahkan persembahan, baru barangnya. Saudara, jangan dibalik tuh, saudara. Jangan dibalik, barangnya dulu, baru persembahannya. Apa artinya? Artinya Tuhan melihat orangnya dulu, baru persembahannya. Di dalam Alkitab biasanya penunjukan yang pertama itu lebih penting daripada penunjukan yang kedua.
sekali lagi di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita. Kalau Alkitab menyatakan orang yang pertama itu pasti biasanya lebih penting daripada yang kedua, penunjukan kalimat yang kedua. Contohnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, kita perhatikan, Tuhan melihat imannya dulu, baru menyembuhkan orang itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, karena imanmu maka engkau sembuh. Karena imanmu maka engkau tahir. Mana yang lebih penting? Iman atau kesembuhan? Iman dulu lebih penting daripada kesembuhan. Saudara, sekali lagi seorang ibu dari Surabaya konseling dengan saya beberapa waktu, 2 minggu yang lalu, dan sudah beberapa kali konseling. Anaknya selalu bilang, Pak Pendeta, Musa, mamaku itu loh minta sembuh dari Tuhan. Saudara, saya katakan, sembuh itu nomor 2. Yang terpenting itu iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Iman itu tenang luar. Kesembuhan itu nomor 2. Mari kita katakan, kesembuhan itu kecil bagi Tuhan. Tuhan mau sembuhkan itu kecil. Tuhan mau bangun lantai 3 ini kecil. Yang penting iman kita, iman pendetanya, iman pengurusnya, iman jemaatnya bagaimana di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi jelas faktor utama persembahan ibadah diterima adalah dari faktor manusia yang lebih diutamakan Tuhan daripada barangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat mengapa ibadah persembahan Kain ditolak, mengapa persembahan Habel diterima. Kita harus mengerti bahwa kenapa Allah menolak, kenapa Allah menerima, pasti ada listnya, alasannya. Faktor apa yang menyebabkan Allah menerima dan Allah menolak? Faktornya bukan dari Allah, tapi faktornya daripada manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat faktornya Allah menolak persembahan Kain, menerima persembahan Habel, faktornya Allah bukan karena tidak suka, karena Kain mempersembahkan kambing atau Habel mempersembahkan kambing atau domba. Allah menolak persembahan Kain bukan karena Allah tidak berkenan kepada persembahan hasil bumi. Ada orang berpikir, oh Tuhan menolak, Tuhan tidak suka karena ini persembahan hasil bumi. Allah suka kepada hasil ternak. Oh bukan. Ada orang berkata, oh Allah menolak, Allah tidak berkenan karena persembahan Kain itu hanya benda mati misalnya. Allah berkenan menerima persembahan Habel karena persembahannya benda hidup. Oh bukan. Kembali lagi kepada faktor daripada manusia yang melakukan persembahan itu atau ibadah itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kejadian yang kita baca memang tidak jelas dan secara eksplisit, yang artinya secara nyata memberitahukan kepada kita mengapa Allah menerima dan mengapa Allah menolak. Memang,
Wahyu itu, pernyataan Allah itu progresif. Memang pada waktu Musa menuliskan kitab ini, Allah tidak menyatakan secara eksplisit menerima dan menolak persembahan mereka. Tetapi Wahyu itu berprogresif. Kemudian pada waktu penulisan, si penulis Ibrani menuliskan dan mewahyukan, disitulah Allah menjelaskan akan mengapa Allah menerima dan Allah menolak. Kemudian dituliskan oleh 1 Yohanes juga. Di dalam Yohanes juga di sana dikatakan bahwa alasan Allah menerima dan menolak. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 4. Timodia kalau baca pakai mic yang Santi. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dan sini kita sudah tahu, diberitahu oleh penulis dan Allah kepada penulis dan kepada kita, bahwa Allah berkenan kepada persembahan Habel. Karena apa? Karena imannya Habel. Iman Habel di dalam memberikan persembahan lebih baik. Karena iman. Yang kedua, karena kebenaran kehidupannya benar di mata Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari bersama. Jadi kita bisa menjawab mengapa persembahan Kain ditolak oleh Allah. Karena faktor orangnya, faktor Kainnya, yaitu faktor dari iman dan kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita dapat menjawab, persembahan saya bisa diterima, bisa ditolak oleh Tuhan hanya dua faktor daripada pemberi itu. Tuhan melihat imanmu, melihat iman saya ketika memberi. Tuhan melihat kehidupanmu berkenan kepada Tuhan atau tidak ketika kita memberi persembahan itu. Saudara, imannya Habel, bayangkan, sampai disejajarkan dengan iman Bapak Abraham, dengan Sarah, dengan Yusuf. Saudara, luar biasa. Sekali lagi, ini jawaban Tuhan karena iman dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya saudara, kita bisa lihat ketika persembahan Kain ditolak, ya saudara marah sekali, kan dikatakan marah sekali karena melihat persembahan Habel diterima. Loh, kok marah sama Habel? Kok marah? Mood pendeta dengan siapa? Danela yang begitu anggun, suaranya begitu bagus, pembawaannya begitu bagus dan sebagainya. Kenapa aku udah bisa? Loh, ngapain aku iri dengan dia? Ngapain aku marah? Aku harus koreksi dong. Kalau aku udah bisa seperti dia, kenapa dia diberkati Tuhan, aku tidak? Akhirnya apa? Dia marah, dan marah. Akhirnya membunuh adiknya. Amsal berkata 21:27. Tuntut baca Amsal 21:27. Pakai mic, mana mic-nya? Langsung aja baca. Amsal 21 ayat 27. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jelas.
Persembahan dari persembahan orang fasik adalah orang yang tidak benar, orang yang selalu mengabaikan perintah Tuhan, orang yang tidak taat kepada Tuhan, adalah persembahan kekejian bagi Tuhan. Artinya ya tidak diterima persembahannya. Saudara, di dalam Markus 12:33 kita tidak bacakan, di mana Yesus berkata, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, mengasihi Allah dengan kekuatanmu, dengan pengertianmu, dengan segenap hatimu. Itu lebih utama daripada persembahan. Artinya, ketaatanmu, kepatuhanmu, kesungguhanmu itu lebih utama daripada persembahan. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, tentu kita punya iman kepada Dia. Kalau kita mengasihi Allah sungguh-sungguh, ada ketaatan, di sanalah ada iman. Maka ketika kita memberikan persembahan, maka persembahan itu tentu diterima oleh Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Yang pertama apa? Persembahan ibadah kita bisa diterima atau ditolak. Pasti ada sebabnya. Persembahan kita, ibadah kita pasti dinilai oleh Allah. Itu tergantung iman kita dan kehidupan kebenaran kita di hadapan Allah. Itu poin pertama. Adakah iman only one kepada Jesus Christ? Tidak ada ilah-ilah lain. Tidak menduakan Tuhan, atau dengan kata lain, menomor-duakan, menomor-tigakan Tuhan. Di sini kamu menyembah Allah, Yesus Kristus. Di sana engkau menyembah ilah-ilah, engkau persembahan pun tidak diterima. Apalagi persembahan yang didapat dari ilah lain, kau persembahkan kepada Tuhan 100% tidak diterima oleh Tuhan. Dilan setuju dengan kalimat ini ya? Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita juga menyembah ilah-ilah. Kemudian kita dapat berkat dari ilah-ilah itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Yakin? Oh yakin. Berarti setuju dengan kalimat saya dong? Setuju. Baik. Martinus, kamu setuju ya dengan kalimat saya? Setuju? Setuju ya? Iya. Baik saudara, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Nah ini penting saudara, ini penting. Ini penting. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Iman yang baik akan menghasilkan persembahan yang baik pula. Iman yang tidak baik tidak akan menghasilkan persembahan yang the best. Setuju tak? Setuju? Sekali lagi kita katakan bersama, iman yang baik menghasilkan persembahan yang baik pula. Oke, bisa? 1, 2, 3. Iman yang baik menghasilkan persembahan yang baik pula. 1, 2, 3. Iman yang baik menghasilkan persembahan yang baik pula. Amin. Nah, loh, ini prinsip dulu, Ya, saya harus menanamkan konsep ini dalam mindset saudara. Ya, oke. Kita tahu Habel itu iman yang baik. Kenapa harus disejajarkan dengan Bapak Abraham? Oh pasti baik dah, dan itu tidak. Oke, kita tahu pasti karena Habel
Habel mengasihi Allah, mengutamakan Allah, taat kepada Allah. Akhirnya apa? Memberikan persembahan yang the best. Ini asumsi kita kan, betul nggak? Iman yang the best menghasilkan persembahan yang the best. Oke. Karena iman Habel the best, maka dia menghasilkan persembahan yang the best. Ini asumsi, tapi belum ada bukti. Setuju? Asumsi baru asumsi. Sekarang saya kasih bukti. Oke. Sekarang kita lihat buktinya. Tapi asumsi. Tuhan pasti memberikan bukti, tidak mungkin hanya sebuah asumsi. Tuhan rindu saudara bukan hanya memberikan asumsi, pernyataan saudara, tetapi suatu bukti dalam tindakan saudara. Misalnya begini, Tuhan, kalau aku lulus, aku akan memberikan persembahan ini. Itu asumsi, bukan bukti. Ketika kita memberikan persembahan itu, benar-benar persembahan, itu baru bukti. Tuhan tidak inginkan hanya sebuah asumsi, hanya sebuah pernyataan, tetapi sebuah bukti. Mari kita lihat. Mau MD, aku mencintaimu. Hanya sebuah asumsi dari mulutku. Mau begitu? Tidak mau. Mana buktimu ketika engkau mengatakan aku cinta kepadamu? Itu. Semua orang minta bukti. Saudara pun minta bukti. Habel dikatakan iman yang the best akan menghasilkan the best. Iya, itu asumsi. Mana buktinya? Kita lihat bukti ini di dalam ayat 3 dan yang keempat. Baik saudara, ayat 3 dan keempat, di mana sama-sama memberikan persembahan, betul? Oke. Perhatikan. Kalimat Kain dikatakan mempersembahkan apa? Sebagian hasil bumi, oke? Ya, oke. Sekarang yang kedua, Habel juga dikatakan mempersembahkan apa? Anak yang sulung kambing domba. Mempersembahkan yang lemak-lemak, yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Saudara, di sini ada penunjukan perbedaan. Dalam perhatikan. Dikatakan Kain mempersembahkan sebagian. Titik. Ya memang mempersembahkan sebagian. Habel juga mempersembahkan sebagian, dan semua. Kenapa sampai Alkitab Allah mengatakan, kenapa tidak mengatakan Kain mempersembahkan sebagian, Habel mempersembahkan sebagian, Habel diterima, Kain tidak? Kenapa ada kalimat perkataan lagi, Habel mempersembahkan anak yang sulung, mempersembahkan lemak-lemak? Ada tambahannya. Itu pasti ada maksud Allah. Tidak mungkin tidak. Mari kita lihat yang sulung. Nah, kok bukan yang bungsu? Ya ada, aku persembahkan kepada anak, kepada Tuhan yang bungsu aja, yang jelek aja. Jangan yang tunggal, yang sulung. Aduh, yang sulung itu kan penerus generasiku. Yang sulung itu kan yang utama. Yang sulung itu kan yang penting. Yang bungsu-bungsu lah. Kalau orang Tionghoa, sulung itu sulung apa? Anak yang pertama itu, wah berharga itu. Penerus perusahaan, penerus keluarga. Oh. Sama dengan Nias lah. Sama dengan Toraja lah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kambing dombanya sudah melahirkan, sudah punya generasi. Kenapa dia memberikan persembahan yang sulung? Bukan generasi kedua, bukan generasi ketiga, bukan generasi keempat. Itu pertanyaan. Samalah Abraham diminta oleh Tuhan, berikanlah persembahan anakmu yang sulung itu.
susah didapatkan, yang ditunggu-tunggu itu. Kenapa? Kenapa Abraham tidak berkata, ya tunggu dah, yang kedua, yang ketiga punya anak, yang keempat, baru yang keempat tak kasih Tuhan. Tidak. Tuhan bilang yang sulung, yang itu loh, yang pertama-tama, yang berharga itu loh, yang penting itu loh, yang ditunggu-tunggu itu loh. Kalau tunggu-tunggu itu berharga, oh berharga. Tapi kau bilang, engkau berikan itu. Kenapa sampai sulung sama? Tuhan, karena Tuhan tahu Habel memberikan yang the best, yang utama, yang berharga itu kepada Tuhan, bukan yang bungsu, bukan yang cacat, bukan yang terakhir. Betapa seringnya kita memberikan kepada Tuhan yang sudah tidak terpakai lagi, di rumah yang sudah rusak kita persembahkan. Ada orang yang memberikan persembahan rusak, lalu saya perbaiki. Akhirnya sudah diperbaiki, saya persembahkan ke pedalaman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua dikatakan apa? Lemak-lemak. Yang dikatakan apa? Gemuk-gemuk. Yang dikatakan apa? Yang bagus-bagus. The best yang diberikan kepada Tuhan, yang buruk bukan. Saudara, karena iman Habel yang baik, maka Alkitab mencatat persembahannya pun baik, bagus, the best, yang utama. Tidak heran dimasukkan dalam iman sejajar dengan Abraham. Kalau iman kita seperti itu, kita akan disejajarkan oleh Tuhan. Iman kita diangkat oleh Tuhan, tentu diberkati Tuhan. Ini pujian. Oh, tulisan kepada Habel, persembahan yang pertama dalam sejarah dunia, yang pertama kali diadakan. Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa ada persembahan yang diterima atau yang didorong. Ketika persembahan yang diterima, yang diberikan yang the best, yang utama, yang gemuk-gemuk itu, Tuhan memberikan pujian, dicatat sampai akhir zaman. Dari permulaan manusia sampai akhir manusia, itu dicatat oleh Allah dan diingat oleh Allah dan sebagai contoh bagi umat manusia. Betapa indahnya iman seperti itu. Saya rindu saudara punya iman seperti itu. Amin. Tercatat, dipuji Allah, dinyatakan Allah kepada dunia. Betapa indahnya hidup seperti itu. Akhirnya hidup itu become useful Christian. Akhirnya Habel menjadi orang yang percaya pada Tuhan, yang berguna, dipakai Tuhan, menjadi contoh bagi dunia dari abad pertama, dari sebelum Masehi sampai akhir zaman. Itulah kerinduan kita, saudara. Become useful Christian. Kalau punya iman, kalau tidak punya iman, tidak mungkin bisa jadi begini, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Percayalah, kalau saudara tidak punya iman, tidak mungkin bisa become useful Christian. Tidak mungkin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kalimat yang cukup penting. Iman yang baik memberikan persembahan yang baik. Amin. Iman yang kecil akan memberikan persembahan yang kecil juga. Ini dia kalimat yang baru keluar tadi. Ya saudara, imanmu kecil akan memberikan persembahan yang kecil. Ya Dorti, setuju? Setuju? Setuju enggak? Mana ada iman yang kecil bisa memberikan persembahan yang besar? Tidak bisa. Harus punya iman yang besar baru memberikan persembahan yang terbes kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti persembahan yang kecil menunjukkan iman yang kecil. Jangan dibalik-balik ya saudara. Sekali lagi, iman yang kecil akan menghasilkan persembahan yang kecil. Tapi bukan berarti iman persembahan yang kecil menunjukkan iman yang kecil. Bukan. Jangan dibalik-balik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati berlimpah-limpah,
diberkati berlimpah-limpah, tapi imannya kecil, maka kita akan memberikan persembahan yang kecil-kecil kepada Tuhan. Contoh. Nanti kalian kasih contoh yang begini. Aku diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, misalnya, aku punya uang berlimpah-limpah. Aku mampu memberikan persembahan 1 minggu, persembahan kolektor 1 juta. Misalnya begini. Saya punya uang berlimpah-limpah, perusahaan saya diberkati berlimpah-limpah, saya memberikan persembahan 1 juta, itu tidak ada artinya, 0,00 sekian persen. Tetapi kalau imannya kecil, pasti memberi kemungkinan besar imannya kecil memberikan persembahan 10.000. Itu namanya imannya kecil. Ngerti ya saudara ya? Ngerti ya? Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Habel punya ternak yang banyak. Dia memberikan yang terbest karena imannya besar. Sekali lagi, karena imannya mengasihi Tuhan. Ini jawabannya. Bukan kasih generasi yang keempat, kelima, keenam yang jelek-jelek. Ternaknya banyak kok, ratusan. Kenapa yang udah kirim yang sedang-sedang gemuk, lemak-lemaknya yang sedang-sedang atau yang kurus aja dah? Kenapa ya ada gemuk-gemuk yang sedang-sedang atau cukup atau yang kurus-kurus saja dah? Kenapa dah? Karena imannya besar, memberikan yang terbesar kepada Tuhan. Itu dia pengertiannya. Mari kita lihat janda di dalam Markus pasal 12:42. Janda dan orang kaya. Janda ini memberi 2%. Tapi orang kaya ini memberikan ratusan persen, ya kan? Nah ini perhatikan saudara, saya memberikan logika berpikir. Orang tua janda ini 2%, orang kaya ini ratusan persen. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memuji perempuan ini? Karena melihat imannya dari janda ini. Imannya. Kenapa imannya? 2% itu kecil, kecil. Tapi memberikan seluruh, dikatakan apa? Seluruh nafkah hidupnya. Itu besar. 2% itu adalah besar. Nah, seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Yang ini orang kaya ratusan persen, tapi adalah bagian dari 0,00 sekian persen dari hidupnya. Dan itu, saudara, Tuhan tidak memuji itu. Satu persen itu tidak ada artinya. Persembahan itu kecil di hadapan Tuhan. Jadi sekian ratus persen itu bukan hasil pergumulan iman, tapi 2% dari seluruh janda ini diberikan kepada Tuhan. Hasil dari sebuah pergumulan iman, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Baik saudara, kita lihat lagi Markus 14:3-5. Tampilkan saja Markus 14:3-5. Baik, di sini berbicara pada seorang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak namasku yang dikatakan 300 dinar. 300 dinar itu berapa? 40-45 juta. Tuh. Bisa hidup berapa bulan itu? Orang bilang pemborosan, orang bilang percuma. Kenapa bagi mereka bilang begitu? Tapi bagi Tuhan Yesus itu tindakan yang baik. Ayat 6. Tindakan yang baik, perbuatan yang tepat. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau mati di
minyaki dengan harga sekian. Seluruhnya dikatakan. Minyak nawastu itu, bayangkan, seluruh minyak itu dari atas rambut sampai ujung kaki. Waktu yang tepat, yang memang benar-benar yang diperlukan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus menyertai? Iya kan? Kenapa? Pertanyaannya, 300 apa tadi? Dinar itu, minyak nawastu itu. Kenapa dia tidak belikan yang 25.000 saja? Belikan 25.000 diurapi kepada minyak rambut. Kenapa sampai 300 dinar yang 45 juta itu diberikan kepada Tuhan? Sering kita berpikir, ya sama seperti orang-orang itu, percuma dong pemborosan, kasih aja yang 25.000 aja cukup kan? Sering kali kita berpikir seperti itu, sama dengan orang-orang pada waktu itu. Mungkin ada orang berpikir, perempuan, susah, itu kan segini, sudah, itu kan mahal, paling 2 juta, ya sudahlah, gak apa-apa, yang tebes juga, tebes. Tapi jangan semua dong, sedikit aja deh, saya sebesar deh, simpan lagi, yang lainnya lagi, nanti kasih lagi, yang lainnya kasih lagi, yang lainnya kasih lagi. Jangan habiskan buat Yesus itu, jangan. Mungkin ada orang begitu, ya kira-kira ada nggak? Kira-kira ada. Ini pemikiran orang. Oh ada pasti pemikiran seperti itu. Tapi perempuan ini bilang, aku berikan yang terbest dari hidupku. Yesus hanya mati waktu itu. Aku memberikan yang terbaik. Karena Yesus mati pun memberikan yang terbaik kepada saya. Sekali lagi, iman perempuan ini iman yang terbest, memberikan yang terbest. Kita sama-sama lagi, iman terbest, memberikan yang terbest. 1, 2, 3. Iman yang terbest memberikan persembahan yang terbest. 1, 2, 3. Iman yang terbest memberikan persembahan yang terbest. Nah, ingat ya, nanti Daniela dari suatu notaris yang terkenal di Pulau Bali. Amin. 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 Mamamu dengar loh ini. Di Bontang, di Sangatta dengar loh ini. Saudara, nanti kalau sudah diberkati dan diberkati, jangan lupa persembahkan yang terbest kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa kamu dapat terbest. Saya juga berdoa untuk jemaatku yang dapat mendapatkan yang tepat imanku. Saya tidak bisa berpaksa. Oh aduh, Jenny sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi memberikan persembahan 10.000 dan 1.000. Saya susah juga ngomong. Tapi saya sebagai pendeta boleh mengingatkan, Jenny, kamu diberkati berlimpah-limpah. 1 juta pun engkau tidak pernah kemiskinan. Tapi kenapa engkau memberikan 1.000? Saya punya kerinduan untuk berbicara kepada Jenny seperti itu. Kalau imannya Jenny seperti itu. Tapi jangan marah loh Pak Pendeta ini. Gak apa-apa, pendeta memang suka dimarahin sama jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman dan rasa syukur persembahan kita tentunya harus lebih besar dan lebih besar persembahan yang kita berikan berkualitas. Misalnya begini, saya sudah pernah ngomong, 10 tahun saya diberkati Tuhan dengan gaji 1 juta. 10 tahun saya diberkati Tuhan 1 juta, maka saya persembahkan Tuhan 1.000. Sekarang sudah 10 tahun yang lalu aku bekerja, diberkati Tuhan, gajiku 10 juta. Oh terima kasih, 1 tahun naik 1 juta, naik 1 juta. Aduh bersyukur.
tapi persembahanku sudah dapat 10 juta, aku persembahkan itu setiap hari ini 1000. Itu menandakan suatu iman. Saudara, berarti imanmu 10 tahun yang lalu sama imanmu sekarang itu sama. Itu logika berpikirnya seperti itu. Harusnya iman kita bertumbuh. Oh iya, kalau iman dulu 10 tahun iman kita bertumbuh, persembahan kita bertumbuh. Begini kita diberkati berlimpah-limpah, iman kita bertambah-tambah. Tentu persembahan kita tidak segitu. Rasa syukur kita kepada Tuhan jangan sama kualitasnya dulu sama sekarang. Jangan. Harus berlipat-lipat rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar Tuhan menolong kita, memberkati kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita tahu sekarang bahwa setiap ibadah kita dinilai oleh Tuhan, persembahan kita itu bisa ditolak, bisa diterima oleh Tuhan. Itu pasti ada sebabnya. Bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya sang pemberi persembahan, sang yang melakukan ibadah itu. Faktor yang diterima atau ditolak itu karena iman dan karena faktor kebenaran kehidupannya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, iman yang baik menghasilkan persembahan yang baik. Iman yang tepes menghasilkan persembahan yang tepes. Jangan iman kita seperti iman yang dulu. Masa kita mau kita sudah bisa berlari kembali lagi seperti mau merangkak? Jangan. Sekarang pertanyaan ini, pendeta ngomong persembahan dalam kondisi COVID bagaimana? Kalian sudah bisa berpikir di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dialah Tuhan ketika kami belajar tentang kebenaran. Kami mau persembahan kami, ibadah kami boleh berkenan, boleh diterima, menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, berikan kepada kami iman. Ketika kami diberkati berlimpah-limpah, biar iman kami berlimpah-limpah juga, rasa syukur kami berlimpah-limpah juga, dan kami memberikan persembahan kepada Tuhan berlimpah-limpah juga. Terima kasih Tuhan, Engkau betapa baiknya kepada kami, memberkati kami sampai hari ini, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan kami. Walaupun dalam situasi kondisi COVID ini, pandemi ini, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu selalu iya dan amin dan dinyatakan kepada kami, dan kami tak berkekurangan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang tak berawal dan tak berakhir, yang selalu menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua diberkati Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, bersyukur padamu, oh Yesus. Terima kasih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini ya Tuhan kami boleh datang kepadamu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Bersyukur ya Bapa Engkau boleh melayakkan kami saat ini ya Tuhan untuk boleh menghampirimu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan pada saat ini kami juga boleh memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Engkau terus mengingatkan kami untuk memberikan hidup kami, untuk memberikan ibadah kami, persembahan kami ya Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau yang terus memakai hidup kami dan memberikan kami hikmat dan kejaksanaan ya Tuhan untuk terus hidup ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur ya Tuhan untuk setiap apapun keadaan dunia saat ini ya Tuhan, kami tetap diberikan kesehatan oleh-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau yang terus memberkati setiap jemaat-Mu, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan, teman-teman kami, jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kemampuan, kecukupan ya Tuhan untuk boleh menghadapi kehidupan ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kejaksanaan ya Tuhan mengelola keuangan dalam keluarga mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa kami juga menyerahkan ya Tuhan dan terus berdoa ya Tuhan untuk keadaan COVID ini. Berdoa untuk setiap tenaga medis ya Tuhan yang ada dalam menjaga dan juga menolong pasien-pasien ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesabaran, kekuatan ya Tuhan untuk boleh terus ya Tuhan mengabdi kepada negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kejaksanaan juga ya Tuhan di dalam memutuskan hal-hal ya Tuhan yang terbaik untuk masyarakat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat khususnya yang ada di Bali ya Bapa, kiranya kami semua boleh dengan baik ya Tuhan menerapkan protokol kesehatan ya Tuhan, dan dengan baik ya Tuhan kami boleh mengikutinya ya Tuhan sehingga kami boleh mencegah angka kejadian COVID ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu tempat ini, berdoa untuk pembangunan gereja-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan walaupun keadaan seperti ini Engkau terus memberikan berkat-Mu kepada kami melalui orang-orang yang Engkau memberkati ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberikan mereka kecukupan dan juga Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami berdoa tepat pada waktunya Tuhan pembangunan gereja-Mu tempat ini boleh selesai ya Tuhan. Kami berdoa semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menerima persembahan kami dan juga menerima setiap doa-doa kami, dan tepat pada waktunya ya Tuhan Engkau menjawabnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, yang doa kami ya Bapa hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kepadamu. Engkau melayakkan kami dan kami boleh memuji-muji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh memberikan persembahan dan juga berdoa kepadamu. Bapa, sekali lagi dalam ibadah kami, semua yang kami lakukan termasuk persembahan doa pujian itu, kami rindu berkenan diterima oleh Tuhan. Bapa, ajarkan kami sekali lagi apa yang kami lakukan terhadap Engkau,
punya satu kerinduan yang paling dalam, semuanya boleh menyenangkan Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan seadanya, bukan tanpa persiapan, tapi sungguh-sungguh Tuhan dengan iman dan dalam kehidupan kami kepada Bapa. Engkau memberkatilah jemaatmu yang hadir hari ini. Engkau memberkati sahabat-sahabatku yang ikut online hari ini. Mari Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Engkau yang maha tahu, maka hamba mohon kepadamu, turunkanlah berkat-Mu atas mereka. Turunkanlah kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, ya Tuhan, atas mereka sekalian. Hiburkan mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan hari demi hari ini. Bapa, kami percayakan kepadamu. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu sahabat daripada serangan virus corona. Berikan kepada mereka perlindungan, penaungan yang daripada Tuhan sendiri yang berkuasa itu. Mereka pulang, mereka hidup dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, karena ada perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan, jemaat-Mu akan pulang. Saudara sahabat kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas mereka sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kekuatan kepadamu. Imanmu bertumbuh-tumbuh, kehidupannya makin hari berkenan di hadapannya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau sukacita, kekuatan, tidak khawatir dalam hidup dalam masa pandemi ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menembus saleh-salehnya engkau sekalian. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, kita semua bersyukur hari ini saudara bisa mengambil waktu Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Banyak orang hari Minggu harinya Tuhan, waktunya Tuhan diambil untuk dirinya sendiri. Sudah Tuhan kasih satu hari sampai hari ke-6 sudah untuk diri sendiri, tapi harinya Tuhan masih dicuri untuk dirinya sendiri. Jangan kita seperti itu. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak ikut ibadah hari ini bisa nanti ibadah bersama-sama